Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa aminuhu ala wahyih. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa safi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-hadisu au kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, setiap karunia yang telah Allah taala limpah curahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat tersebut hadirin jamaah berupa hidayatul iman, hidayatul Islam. Allah Ta'ala izinkan iman dan Islam masih senantiasa bersemayam di dalam diri ini, di dalam diri kita. Dan bisa jadi dengan dorongan iman itulah ma'asyiral muslimin, kita sejenak yang tadi sibuk barangkali dengan urusan duniawi, dengan iman kita datang ke masjid ini untuk bertakarub, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadikan kita semuanya sebagai abdan syakuron, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu untuk uswah teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait, pada para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya Nabi yang senantiasa berupaya menghidupkan, mengamalkan, mensiarkan daripada ajaran dinul Islam yang mulia ini. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, hadirin jamaah, khatib berpesan, berwasiat wabil khusus kepada diri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk marilah kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya imtisal awamirih, melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan, di saat yang sama ijtinab nawahihi, kita berupaya menjauhkan diri ini dari segala sesuatu yang bisa mengundang ghadab, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman."
ada 3 perkara. Siapa yang berada di dalamnya, seseorang bisa menghimpun 3 perkara ini, maka niscaya orang tersebut akan merasakan halawatul iman, betapa manisnya, betapa lezatnya iman yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sederhana merasakan manisnya iman, hadirin jamaah. Sebagai seorang muslim, manakala kita melaksanakan kewajiban kita, maka ada rasa tumakninah, ada rasa tenang di dalam hati ini. As-sarhu, ada rasa sakinah, ketenangan, kenyamanan. Salah seorang ulama Saudi dalam mensyarah hadis ini menjelaskan bahwasanya iman itu ada rasanya dan yang merasakan adalah hati. Sebagaimana lidah ini, hadirin jamaah, bisa mengecap, merasakan berbagai macam rasa dari makanan, dari minuman apapun atau yang lainnya. Wakal jasad, dan sebagaimana diri ini, hadirin jamaah, tatkala kondisi tubuh ini sakit, maka selezat apapun makanannya yang masuk melalui mulut kita, dirasa oleh lidah adalah sesuatu yang hambar, bahkan cenderung pahit, hadirin jamaah, karena tubuhnya sakit. Lah manusia meskipun mengaku sebagai seorang muslim, bisa jadi terasa hambar ibadah yang ia lakukan. Bisa jadi ia melakukannya karena terpaksa. Bisa jadi melaksanakan kewajiban karena ikut-ikutan yang lain, nggak enak yang lain beribadah, dia sendiri tidak, takut dicemooh orang lain. Bisa jadi hal tersebut karena ada sesuatu dalam hatinya, dalam kalbunya, sehingga tatkala beribadah kepada Allah rasanya hambar, bahkan cenderung ada rasa keterpaksaan. Maka dalam hal ini Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, ada 3 perkara untuk bisa merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan apapun. Naluri manusia bisa mencintai diri sendiri, mencintai keluarganya, berupaya mencari harta yang banyak, cinta terhadap harta. Boleh, hadirin jamaah. Tapi di atas itu, kita harus lebih mengedepankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang menarik di perjalanan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana loyalnya, cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada peristiwa perang Uhud, di mana kemenangan sudah di depan mata bagi kaum muslimin, akan tetapi sebagian tergiur akan harta rampasan dari orang-orang kufar pada saat itu, sehingga meninggalkan bukit Uhud, turun ke bawah. Pasukan musuh yang sebenarnya sudah menjauh melihat hal tersebut, putar balik kembali dan menguasai bukit, tempat yang strategis. Dari situlah, ma'asyiral muslimin, kita melihat bagaimana cintanya para sahabat. Kaum muslimin terdesak. Kaum muslimin terdesak. Kaum kufar, kaum musyrikin membalikkan keadaan dengan senjata yang terhunus. Mereka semangat mencari di mana Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebanggaan tersendiri bagi orang kufar tatkala bisa membunuh dengan tangannya, dengan pedangnya, membunuh baginda Nabi. Para sahabat tidak tinggal diam, mereka tidak ridho ada setetes darah pun dari Rasulullah yang jatuh karena ulah kaum musyrikin, sehingga mereka, para sahabat, menjadi tameng perisai hidup. Kondisi terdesak, senjata kadang sudah terlucuti, maka yang menjadi perisai adalah tubuhnya, hadirin jamaah. Tangan kosong, sehingga ada tangan yang terputus, tubuh yang tersayat, ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Meskipun saat itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan, akan tetapi di antara pelajarannya adalah kita mengetahui bagaimana loyalnya para sahabat-sahabat Nabi. Dia mencintai Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan mencintai dirinya sendiri. Lah saat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang tidak mungkin bisa kita laksanakan sebagaimana para sahabat melindungi Nabi yang saat itu masih hidup. Maka di antara bentuk upaya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan melaksanakan, dengan ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diteladankan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan, itu adalah bentuk daripada cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Nabi, untuk bisa mendapatkan kembali manisnya iman adalah wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta seseorang, tidak lain landasan cintanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berkumpul berhimpun karena urusan pekerjaannya, usaha bisnisnya. Ada yang saling cinta kemudian berkumpul karena satu warga, satu suku, loyal satu sama yang lainnya. Atau urusan-urusan duniawi yang lainnya. Akan tetapi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kata Nabi juga bisa membersihkan diri ini supaya bisa lagi mengecap manisnya iman, adalah dasar cinta kita kepada orang lain adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali berseliweran hadirin jamaah di telinga kita orang yang mengatakan sebenarnya sadar bahwasanya khamr itu haram, tapi kenapa saya tetap minum, adalah karena untuk menghormati temannya. Karena saat itu ada klien mau tidak mau supaya goal profitnya, maka apapun dituruti kemaunya meskipun itu di dalamnya ada fitnah, ada maksiat, ada kezaliman. Itu bukanlah contoh merupakan cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seumpamanya cinta, maka tentu yang dikedepankan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnari. Seseorang yang telah mendapatkan hidayah iman itu tidak mau kembali lagi kepada kemusyrikan, kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan, berikan dia hidayah masuk Islam, sebagaimana dia benci manakala ia dihempaskan ke dalam api neraka. Poin yang ketiga ini hadirin jamaah, kembali kita bisa jumpai bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam hal ini ada Bilal ibnu Rabah, seorang hamba sahaya budak yang ketahuan oleh majikannya yang kufar, ketahuan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari keyakinan dari majikannya yaitu menyembah berhala, sehingga disiksa, dipaksa untuk kembali kepada kekufuran sampai di tempat yang lapang, yang panas, tempat berbatu, ditindih batu di atas tubuhnya. Maka yang keluar dari lisannya Bilal adalah ahadun ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Pun begitu juga kisah daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau merupakan as-sabiqunal awwalun dan juga sahabat yang tergolong satu dari 10 sahabat yang disebut Nabi masuk Islam. Dia tidak mau kembali ke kufuran di awal-awal Islam. Awal mulanya dengan keluarganya baik-baik saja, terutama dengan ibunya. Tatkala ibunya tahu bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, enggan dan berjanji tidak akan ngomong lagi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas
tidak mau lagi makan, tidak lagi minum, sampai saat anaknya tersebut meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan sengaja ibunya ini tatkala siang hari keluar untuk mendapatkan panas-panas agar terlihat lelah dan kemudian kembali mengurung dirinya di dalam. Selain untuk menguras dirinya sendiri, juga untuk menggiring opini publik supaya dikatakan bahwasannya saat ini yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad adalah qatilu ummih, seorang yang akan membunuh ibunya sendiri. Sebuah fitnah dan juga ujian bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai pada akhirnya berhari-hari ma'asyiral muslimin. Di masyarakat sudah banyak yang mencemooh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia tega dengan ibunya sendiri, mau membunuh ibunya sendiri. Pada titik dia mau bertemu dengan ibunya dan mengatakan, "Ya Ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kharaja nafsan-nafsan, keluar nyawa tersebut satu-satu, maka saya tidak akan meninggalkan agama ini. Bagiku, saya terima apa yang ada di masyarakat berupa cemoohan, tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga lagi, bagimu wahai ibuku, engkau lanjutkan untuk tetap tidak mau makan minum, terserah. Saya tetap akan berada di ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sehingga ibunya ma'asyiral muslimin tahu betapa solid dan kokohnya iman Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dia sendiri yang menyerah, kembali makan dan minum dan mengabaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan bisa jadilah karena amalan inilah Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikannya sebagai satu dari 10 orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 hal yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya seseorang bisa kembali mendapatkan halawatul iman. Iman terasa manis, ibadah terasa nyaman, bahkan kita melaksanakan kewajiban bisa kurang, maka disediakan juga yang sunnah-sunnah. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan sungguh jangan sampai saat roh berpisah dari jasad ini, kecuali pada saat itu kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keyakinan kita, kebanggaan kita sebagai umat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna ramadana
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.